Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah mushola Al-Barakah, malam ini kita akan ngaji bersama guru kita Ustadz Mahmudin dari Pondok Pesantren Diyaul Mustafa As-Safinah Juanda, Kota Depok. Karena Pak Kiai Abdul Rasid Hasan Al-Madari, beliau malam ini berhalangan untuk hadir. Jadi kita akan mengaji bersama Ustadz Mahmudin sebagai wakil beliau. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengaji sampai waktu Isya tiba. Terima kasih, demikian pengumuman. Saya serahkan selanjutnya kepada guru kita Ustadz Mahmudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para asatidzah, terkhusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Ja'far Shadiq, juga Bapak Ustadz Mahmud, juga Mukarram Bapak orang tua kita yaitu Bapak Retno, termasuk seluruh juga semua yang berada di sini, termasuk pengurus Mushola Al-Barakah, semuanya yang tidak disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya, juga termasuk juga para putra yang alhamdulillah selalu hadir di dalam acara yang diadakan di Mushola Al-Barakah. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, tak kalah pentingnya dalam keadaan iman dan Islam. Terbukti pada sore hari ini atau menjelang malam kita telah bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan kewajiban kita yang dilakukan pada malam hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada junjungan alam Nabi Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Jamaah Mushola Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kebetulan guru kita sedang ada halangan, yaitu kebetulan neneknya masuk rumah sakit. Jadi beliau harus menemaninya materi taklim yang sudah 2 kali kita laksanakan. Sebagaimana biasa, guru kita adalah selalu menyampaikan bab fikih, yaitu yang bersumber dari kitab Safinatun Najah. Namun karena itu sudah menjadi
rutinitas guru kita, maka Al-Fakir tidak bisa menggantikan pelajaran kemarin. Jadi Al-Fakir cuma menjadikan badal atau menjadikan pengganti. Jadi Al-Fakir akan mengangkat tema pada malam hari ini, yaitu di Fadilatul Ilmi, yaitu fadilahnya ilmu. Ilmu adalah nur atau cahaya yang terang benderang yang dibawa oleh para rasul, yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedudukan para rasul, para nabi sangat tinggi derajatnya karena semuanya dibekali oleh ilmu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan yang namanya malaikat dan iblis. Karena dulu malaikat dan iblis itu tinggalnya di sorga. Jadi orang yang pertama kali tinggal di sorga adalah malaikat dan iblis. Dan iblis waktu itu dipimpin oleh iblis yang bernama Ajazil. Nah, bertahun-tahun mereka tinggal di di sorga bersama para malaikat. Namun pada suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di bumi, yang mana pada waktu itu Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya Allah sendiri, yang diambil dari komponen dari tanah seluruh bumi yang ada di bumi ini, mulai dari bumi Mekah, bumi Madinah, bumi India, semuanya komponen tubuh Nabi Adam itu diambil dari berbagai komponen tanah yang berada di bumi. Makanya manusia itu memang walaupun tadinya diciptakan di sorga, tapi asal muasalnya manusia itu diciptakan dari tanah. Terbukti sekarang kita walaupun tidak langsung diciptakan dari tanah, walaupun kita mandi sehari 10 kali, tetap aja kita masih punya daki. Kenapa? Karena kita makan, yang kita makan itu intisari yang diambil dari tanah. Nasi tadinya gabah atau berasnya tumbuh dari tanah. Kemudian sayur-sayuran, semuanya itu tumbuh dari tanah. Semuanya itu berasal dari tanah yang menjadi saripati, yang kemudian tumbuh dia kepada menjadi tulang sulbi manusia yang berada di kaum laki-laki, yang nantinya akan diturunkan kepada seorang perempuan, yang setelah itu Allah jadikan manusia. Tetap semuanya itu diciptakan dari tanah. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang disebut Rohul Kudus, ya, yang sebagian mengaku bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah, Nabi Isa itu adalah termasuk Tuhan, ya. Namun semuanya itu tetap penciptanya itu sama, karena Nabi Isa juga keluar dari Siti Maryam. Siti Maryam makanannya juga intisari daripada bumi, ya, korma, gandum dan segala macam itu tumbuh-tumbuhannya dari tanah. Walaupun tidak tumbuh dari sperma seorang laki-laki yang langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perutnya Siti Maryam. Tetap sama penciptanya, itu seperti mana penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Lalu yang menjadikan mulia kepada Nabi Adam, ya, sehingga ketika Nabi Adam telah diciptakan, malaikat semuanya termasuk iblis itu disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Pada waktu itu pertama kalinya Allah berfirman yang tadi telah dibacakan tadi, ya, wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat semuanya berkata, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku biha. Kenapa engkau akan menciptakan
manusia yang mereka itu senangnya menumpahkan darah, mereka itu senangnya membuat kerusakan di muka bumi. Karena pada waktu ratusan tahun yang lalu sebelum Nabi Adam itu menduduki bumi, Allah telah menciptakan yang namanya makhluk Allah yang berupa daripada jin, ya, yang itu mereka menempati bumi dan pekerjaannya setiap hari berantem, bertempur, berperang, saling menumpahkan darah. Pada waktu itu lalu Allah mengutus kepada para malaikat untuk segera membumi hanguskan itu ciptaan Allah yang selalu membuat kerusakan di bumi dan di laut sampai habis, ya, sampai habis. Yang tersisa, lalu yang tersisa itu mereka pada lari ke tengah lautan karena permintaan adalah seorang iblis yang bernama Ajajil supaya supaya jin-jin itu tidak dihabiskan. Jadi ketika Allah berfirman yang tadi itu, maka para malaikat pun merasa iri, ya, karena malaikat juga makhluk Allah. Artinya malaikat itu berargumen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau akan menciptakan manusia, sedangkan manusia itu gunanya cuma bikin kerusakan dan menumpahkan darah. Ya, sekarang aja kan kita lihat kerusakan di mana-mana itu timbul daripada tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, oleh karena itu, ketika Allah akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, yang pertama kali itu memberikan argumen yaitu para malaikat. Namun kata Allah, qalu a'lamu ma la ta'lamun. Saya itu lebih tahu dan engkau tidak tahu. Dari Allah tahu apa yang engkau tidak tahu, artinya para malaikat tidak tahu. Maka pada waktu itu Allah langsung memberikan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam, ya, kepada Nabi Adam, semua nama-nama benda, semua nama-nama makhluk yang berada di bumi ini yang nantinya akan dipimpin sebagai seorang khalifah. Maka Nabi Adam terlebih dahulu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Adam semuanya diberikan ilmu, mulai dari ilmu yang bisa dilihat, artinya ilmu yang tidak dilihat. Bahkan Nabi Adam itu ilmunya menyeluruh, ya, yang tadinya orang-orang belum pada tahu, Nabi Adam sudah tahu. Kenapa? Karena Nabi Adam adalah cikal bakalnya manusia yang akan menghuni bumi ini sebagai khalifah. Kita pun juga di dunia ini, kita hidup di bumi ini, kita juga termasuk khalifah. Kenapa kita dikatakan khalifah? Karena kita masing-masing dituntut untuk menjaga keseimbangan bumi agar bumi ini tidak rusak. Dengan cara melestarikan, kita beribadah kepada Allah, menjaga satu sama lain, baik itu pada makhluk sesama manusia ataupun makhluk-makhluk selain daripada manusia, agar bumi ini tetap menjadi aman, damai dan sentosa. Lalu apa daripada keunggulan ilmu? Ya, ketika para malaikat disuruh menyebut apa ini malaikat, malaikat tidak tahu. Kemudian mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya tidak tahu ya Allah. Subhanaka la ilma lana, saya tidak punya ilmu apa-apa illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah diberikan oleh Engkau ya Allah. Jadi malaikat itu tahunya ya apa yang pada waktu hari diciptakannya malaikat, misalnya malaikat disuruh bertasbih, itu ilmunya itu aja, tidak bisa ilmu yang lain. Malaikat yang pada hari diciptakannya untuk mempertanyakan orang yang sudah mati, ya tetap yang ditanya itu aja. Nah, ketika Umar bin Khattab ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, man rabbuka, apa kata Umar bin Khattab? Allah itu Tuhanku. Kamu Tuhannya siapa? Man nabiyuka, Nabi Muhammad itu sahabatku. Kamu itu siapa? Jadi tidak tahu ketika dibalikan nama, ketika dibalikan tanya oleh sahabat Umar, maka malaikat itu tidak bisa menjawab. Padahal pertanyaannya cuma Allah itu Tuhanku. Tuhanmu siapa? Kamu siapa? Nabi itu sahabatku. Bahkan itu saya hidup bersama Nabi Muhammad. Kenapa mesti ditanya?
Kamu itu siapa? Saya adalah sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan pertanyaan itu Umar bin Khattab memberikan, ya, artinya memberikan manfaat baik di dunia maupun setelah mati. Nah, ketika itu lalu malaikat berkata kepada Munkar dan Nakir, makanya kalau engkau mau menanyakan orang muslim, jangan lupanya jelek seperti itu. Lupakanlah dirimu sebaik mungkin ketika kamu mau mempertanyai orang-orang yang sudah mati, yang mereka itu berasal dari golongan muslimin dan muslimah. Dan mulai dari itulah malaikat Munkar wa Nakir ketika bertanya atau ketika berpenampilan untuk mempertanyakan atau memberi pertanyaan kepada seorang lain, maka penampilannya tidak seperti sebelumnya yang rupanya sangat seram sekali. Jadi kalau sekarang itu seramnya malaikat Munkar wa Nakir itu tergantung amal perbuatan kita. Nah, itu juga termasuk di situ adalah keunggulan, ya, keunggulan yang dimiliki oleh para sahabat, yang mana sahabat diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu lewat malaikat Jibril. Jadi keutamaan ilmu itu yang sangat penting sekali, sehingga ketika Nabi Adam akan diturunkan ke dunia ini, Nabi Adam terlebih dahulu dibekali ilmu. Lalu siapa lagi? Nabi Sulaiman ketika disuruh, ya, Sulaiman, ilmu sangat penting bagi kehidupan kita, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Sehingga saking penting-pentingnya, saking wajib-wajibnya mencari ilmu, ya, Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam satu hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi keseluruhan, baik orang Islam laki-laki atau orang Islam perempuan, semuanya wajib mencari ilmu, entah itu ilmu dunia atau ilmu akhirat. Tapi yang paling diberatkan di sini adalah ilmu-ilmu yang menyangkut ketuhanan dan ilmu-ilmu ubudiyah yang menyangkut daripada urusan dunia dan urusan akhirat, terutama ilmu mengenalkan kita kepada Allah, ilmu mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat penting-pentingnya mencari ilmu, kata Nabi. Utlubul ilma walau kana bisin. Carilah ilmu walau adanya itu di negara Cina. Nabi Muhammad beri syarat bagi saking wajib-wajibnya mencari ilmu, carilah ilmu walaupun adanya itu di negara Cina. Kita kenal Cina sekarang, tapi Cina itu telah disebut 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW dalam rangka bab ilmu. Kenapa? Saking penting-pentingnya itu ilmu sampai Rasulullah memberikan isyarat, carilah ilmu walaupun adanya di negeri Cina. Dan kita seorang Muslim, bapak kita Islam, mak kita Islam, kita juga Islam, namanya Islam keturunan. Tapi cari ilmu itu berat. Jangankan di negeri Cina, jangankan pergi ke Saudi Arabia, jangankan pergi ke Maroko, jangankan pergi ke Hadramaut, kita masih berada di Indonesia itu mencari ilmu sudah malas. Ya, mencari ilmu sudah malas. Gak usah masih kita melingkar ke Jawa sampai keluar Pulau Jawa yang masih ada di wilayah Kampung Merah Putih, itu kita kalau disuruh mencari ilmu itu susah, sangat susah. Kenapa? Ya karena padilahnya ilmu itu sangat unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga orang-orang yang duduk di tempat-tempat ilmu semacam ini, kata Rasul, itu lebih baik. Talabul ilmi, ya, khairun minas shalah, ya, khairun minas zakat. Bahkan talabul ilmi, ilmu mencari ilmu itu lebih baik, ya, lebih baik daripada berjuang di jalannya Allah, puasa di bulan Ramadan, itu lebih baik daripada sesemuanya itu, lebih baik semuanya dibandingkan dengan yang semuanya itu. Mencari ilmu adalah unggulan yang nomor pertama. Kenapa? Orang sholat kalau tidak pakai ilmu, kira-kira sholatnya diterima nggak? Tidak, karena sholat itu harus pertama yang paling kita pelajari adalah ilmu sholat. Mana ilmu sholat? Ilmu sholat yang mulai kita
berwudu, bagaimana cara berwudu, ya kemudian kita tahu pembatalannya wudu, mana rukunnya wudu, mana sunahnya berwudu. Dari situ kita udah pusing. Yang mau sholat kita disuruh berwudu dulu. Apakah kita sudah tahu semuanya bab wudu, dari mulai yang wajib sampai yang sunnah, sampai yang makruh, sampai yang tidak diperbolehkan di dalam kita melaksanakan berwudu? Semuanya nanti akan dijawab di dalam kitab Safinatun Najah yang insya Allah akan dikajikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rasid Hasan Al-Madari. Makanya kita harus selalu hadir, harus selalu standby agar kita bisa mendapatkan ilmu, mulai dari ilmu-ilmu yang hukumnya wajib sampai ilmu-ilmu yang hukumnya kifayah, sampai ilmu-ilmu yang hukumnya itu tidak fardu ain, ya. Jadi sangat penting-pentingnya ilmu. Ilmu itu bandingannya lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada puasa, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kenapa? Orang puasa kalau tidak tahu ilmunya, ya puasanya tidak diterima. Ya, bahkan kata Rasul, banyak sekali orang yang berpuasa tapi mereka tidak dapat apa-apa kecuali dapat lapar dan dahaga. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Masa cuma nahan lapar aja, tidak tahu mana yang menjadi larangan, mana yang akan melunturkan pahala, mana yang akan membatalkan puasa. Jadi cuma ikutin puasa aja, karena kita memang orang adalah keturunan Islam. Jadi puasa sudah biasa, sholat sudah biasa, namun kita kadang-kadang kurang memperdalam itu kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin kita bisa ngecek orang yang sudah sholat tahunan. Seperti mana itu? Bagaimana itu dia itu mengetahui gak bab rukunnya sholat, bab pembatalannya sholat, bab yang makruh di dalam sholat, bab yang pengharaman di dalam sholat. Mungkin kita tidak tahu. Kenapa? Ya karena kita itu sudah bangga dengan Islam turunan yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita. Jadi kita itu sudah merasa, kita mau orang Islam, bapak kita Islam, kakek nenek kita Islam. Tapi kita harus menggali itu namanya Islam agar kita itu tidak mengikuti itu katanya doang. Tapi kita harus mencari. Sebab kalau kata-katanya itu harus ada yang berlandaskan cuman dengan dongeng. Tapi kalau kita pengen tahu yang sebenarnya, kita harus mencari tahu yang berlandaskan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking penting-pentingnya mencari ilmu. Ilmu itu walaupun ada di negara Cina, kita harus mencarinya. Ya zaman dulu, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu mencari ilmu sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Mereka berburu karena di sini dulu belum ada orang-orang yang mumpuni. Namun sekarang sudah sebaliknya, orang sini banyak yang mengajar di Mekah, banyak yang mengajar di Kairo, banyak yang mengajar di Hadramut, karena ilmu sudah menyebar berkat perjuangan dari para Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal ilma yastaghfiru lahu wa innal alima yastaghfiru lahu man fis sama wa man fil ardi hatta lihyanu fil bahri innal ulama warasatul anbiya. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka, siapa yang berjalan, siapa yang menempuh thariqan, jalan ilal ilmi, kepada pengajian, ke majelis taklim, salakallahu bihi thariqan ilal jannah, maka orang itu akan dimudahkan. Ada yang ada dalam riwayat lain, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kalau setan, Bu, tahu setan enggak, Bu? Bu, tahu setan nggak, Bu? Bapak-bapak tahu setan nggak? Bentuknya seperti apa? Cuma katanya doang. Itu setan, Bu. Kalau setan tuh, Bu, kalau ganggu orang mau sholat, itu pertama orang mau sholat nggak ganggu, ya diganggu. Orang sedang adzan, itu orang yang belum ke musola dibilang, udah itu baru adzan. Kata setan tuh dibisikin di sininya. Suka ada begitu nggak di hati kita?
Ada apa ada? Ada nih kata Kang Evi ada mengko sering ya. Sedelat maning ya itu baru adzan doang. Apalagi kalau yang adzan pamal dadanya lama sampai 5 menit kita masih bisa ngopi dulu, masih bisa rokok. Bikin nasi goreng dulu sampai bisa. Rokok habis, sampai kopi habis. Kemudian ada yang puji-pujian, ngaji puji-pujian katanya nanti aja santai-santai. Setelah itu berangkatlah dia ke musola atau ke masjid. Setelah itu mereka sholat itu setan sudah lepas begitu aja. Kalau sudah berada di musola di masjid, paling tinggal diwaswaskan dalam hatinya agar dia itu terburu-buru dalam sholat, agar bisa merupakan jumlah rakaat yang dilakukan oleh kita semua. Maka kita di apa namanya? Setelah itu ya udah setan udah pergi aja. Berarti kalau mereka diganggu mulai dari awal sampai akhir sudah tidak mempan, itu setan langsung pergi aja. Artinya tidak begitu gencarnya seperti gencarnya mengganggu orang yang sedang mencari ilmu. Tapi mencari ilmu itu setan sangat sangat banyak yang meridui atau yang mengganduli orang-orang yang mencari ilmu. Jadi satu orang itu bisa digoda oleh 70 setan ketika orang mau kakinya melangkah ke jalan menuju ilmu. Makanya berat kan? Berat orang mencari ilmu. Kenapa? Ya karena kalau orang sholat, kalau ya udah sholat itu aja. Kalau dia udah mencari ilmu, dia punya ilmu, berarti sholatnya sudah sah. Kalau dia tidak punya ilmu berjamaah atau sholat sendirian, itu sholatnya begitu aja. Tapi ketika orang mau mencari ilmu, kan berarti mau mencari kebenaran, mau mencari tambahan, mau mencari pengertian, itu setan tidak mau. Makanya setan ketika mengganggu orang sholat, yang mengganggu orang yang sedang mencari ilmu, pertama males banget beratnya. Maka ibu-ibu bisa merasakan, datang ke sini kayak orang bawa satu kintal. Titik ya, untuk nggak langsung bergegas Bu, tapi nanti pulangnya cepet Bu. Coba aja bayangin, orang yang mau mencari ilmu itu namanya untuk dan dia nggak bawa apa-apa, nggak nenteng apa-apa, ya nggak nenteng apa, tapi sangat berat sekali karena setan itu selalu mengganduli kita. Tapi nanti pulangnya cepet banget dia, duluan mencari. Kalau setelah kita pulang daripada mentolabul ilmi. Setelah sampai pun di sini setan masih berusaha untuk supaya manusia itu tidak mendapatkan ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, setan menggelar kayak semacam pasir gitu ya, tapi supaya manusia duduk itu ketika di majelis taklim tidak betah, ada begini, selonjor, sudah pukul, itu perbuatan setan tuh. Jadi supaya apa? Tidak khusyuk ketika mendengarkan ilmu yang sedang diberikan atau sedang dibahas pada majelis itu. Kalau itu dia masih bisa tegak, diberikan pasir begitu dia masih tegak, setan memberikan selimut kepada orang yang sedang duduk di majelis taklim. Orang majelis taklim itu orang dienong-enong loh, kayak orang sedang diayun-ayun. Makin lama dia duduk di majelis taklim, makin lama dia ngantuk karena diberi selimut oleh setan. Itu sampai di situ. Coba orang susah tidur, jawabannya gampang. Datang aja ke majelis taklim pasti bisa tidur. Kata orang, ada orang susah tidur, udah datang aja ngaji, pasti bisa tidur. Semalaman nggak bisa tidur, udah besok ada pengajian malam Rebo yang diadakan Musyawarah Barokah, pasti bisa tidur. Yang penting hatinya khusyuk. Ya. Bisa tidur di situ, apalagi pengajiannya sejam dulu, udah berarti tidur itu pada ngantuk semuanya. Kemudian apalagi yang diganggukan atau yang diberikan pada setan kepada orang-orang yang sedang thalabul ilmi. Dia itu matanya supaya berat Bu. Mata ini kalau kita sedang baca Quran, kita sedang ngaji begini, berat banget. Kenapa? Ya karena itu setan itu tidak mau orang bertambah pinter. Karena kalau ngaji orang itu menjadi pinter. Kalau sholat kan cuma dapat pahala aja, dapat pahala, gugur kewajiban. Tapi kalau mencari ilmu itu keutamaannya itu lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada haji, lebih baik daripada puasa, lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Kenapa? Orang sholat tanpa ilmu tidak diterima, orang puasa tanpa ilmu tidak diterima, orang haji tanpa ilmu artinya tidak tahu ilmunya juga tidak akan diterima. Orang berjuang di jalan Allah kalau tidak ada ilmunya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya nanti akan akan ditaruh di dalam hatinya agar mereka menjadi orang sombong, takabur, dan ujub serta sum'ah yang lainnya. Ketika kita mencari
keunggulan seperti sholat, haji, puasa, berjihad fisabilillah tanpa disertai dengan ilmu. Wa innal alima, karena sesungguhnya orang-orang alim itu yastaghfiru lahu, itu dimintakan maaf, dimintakan ampun bagi orang alim, man fis samawati, orang-orang yang berada di langit. Siapa? Para malaikat, ya, para malaikat yang penghuni langit. Kemudian orang-orang, para roh-roh, para nabi yang sudah menghuni langit, mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang alim. Wa man fil ardi, dan semua penduduk bumi selain daripada iblis, bahkan mereka yang berada di tengah-tengah lautan, sampai burung yang terbang, ketika ada orang alim itu akan dimintakan ampun oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang ada di lautan maupun yang ada di awang-awang atau di dalam udara, di tengah-tengah apa itu namanya, hawa, ya. Itu semuanya mintakan ampun pada orang-orang yang mempunyai ilmu, orang yang alim, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keunggulannya. Jadi setan tidak mau kalau ada orang sedang mencari ilmu. Kemudian masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala salat wassalam ya Abadar ya Abadar lianna talibu wa ta'allamu baban minal kitab min kitabillahi ta'ala khairul laka min antusoliyah min atarokatin wa la tantu wa ta'lamu baban minal ilmi ulima bihi lam ya'lam bihi khairul laka min antusoliyah al-qarokatin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Bunda yang pada hakikatnya di sini diturunkan kepada diserukan kepada umatnya, ya Bunda, tahukah kamu bahwa duduknya kamu ya Abadar li'anna ta'sul wa ta'alamu, pagi-paginya kamu ya itu kamu belajar satu ilmu dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Berarti kita ngaji satu ayat, tapi bukan baca Al-Quran, tapi berupa ngaji ya, berguru ngaji, misalnya alif lam mim, udah langsung pulang. Shadaqallahul adzim. Itu katanya khairun laka min antusolliya min atarakatin, itu lebih baik bagi kamu daripada sholat mi'ata rakatin 100 rakaat. Sholat sunnah maksudnya. Sholat sunnah 100 rakaat. Ya, kalau kita belajar satu bab di dalam bab kitabnya Allah Subhanahu wa taala, misalnya bab ilmu kayak begini. Pagi-pagi kita pergi ke musola, di situ ada pengajian, kemudian kita belajar di situ, ya Bu. Itu utamaannya itu lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. Kemudian fa illam ta'tu wa ta'lamu baban minal ilmi ulima bihi alam yuklam khairul laka min antusolli alfa rakatin. Barang siapa yang pagi-pagi mereka belajar satu ilmu, baik itu mau diamalkan atau tidak diamalkan, artinya setelah tahu ilmu ya, mereka tahu satu bab, mereka diamalkan atau tidak diamalkan, itu khairun, lebih baik bagi kamu, kata Rasulullah pada Budar, min antusolliya alfa rakatin, daripada kamu sholat 1000 rakaat, maksudnya sholat sunnah. Yang sholat sunnah misalnya sholat mutlak sampai dari apa namanya, dari mulai maghrib dari mulai isya ya, sampai sebadia isya sampai subuh, dia sholat terus sampai 1000 rakaat. Itu pahalanya belum seapa-apa ketika kita duduk sesaat di majelis ilmu. Kita duduk itu di sini, kadang-kadang kita duduk di majelis ilmu, dikasih kopi, dikasih teh manis, ada teh-teh yang lain, itu semuanya disuguhkan di situ. Tapi masih lebih baik ya, udah gitu kita dapatkan keutamaan yang dibandingkan dengan kita melaksanakan sholat sendirian, yaitu sholat sunat dan mulai dari 100 rakaat sampai 1000 rakaat. Itu keutamaan daripada kita duduk di majelis ilmu. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan males-males ketika ada majelis ilmu kita mampir, ya Bu. Kalau ada majelis ilmu kita mampir, karena kata Nabi, barang siapa yang melihat apa namanya
pertamanan surga, maka mampirlah kata Nabi. Taman surga ini Riyadul Jannah itu begini nih Bu, ini namanya Riyadul Jannah. Raudhah min Riyadil Jannah. Ini namanya taman-taman surga Bu. Berarti Bu, Ibu duduk di sini sama juga dengan duduk di taman-taman surga. Kalau orang sudah duduk di taman surga, kira-kira mau masuk surga enggak? Pengen. Insya Allah kalau orang sudah duduk di tamannya, di pelatarannya, di pelataran surga, maka akan dimudahkan untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Amin. Orang yang nggak duduk di situ aja kadang-kadang dimasukkan oleh Allah karena rahmatnya Allah Subhanahu. Apalagi ini janji Rasulullah ya. Kalau kamu melihat orang-orang yang sedang mencari ilmu atau Raudhah min Riyadil Jannah, maka mampir kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, apa itu Riyadul Jannah? Yaitu majelis taklim atau majelis ilmu. Duduk sesaat itu khairun, yang lebih baik dari sholat beberapa 1000 rakaat. Misalnya 1 jam duduk di sini lebih baik daripada kita melaksanakan sholat sunnah banyak rokaatnya. Oleh karena itu manfaatkanlah waktu yang sedikit yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena mencari ilmu insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu, akan dimudahkan dalam segala urusan, akan dimudahkan dalam segala amal-amalnya ya. Karena kata Nabi, barang siapa yang akan menjadi orang yang baik ya, maka akan dimudahkan dalam hal ilmu. Dimudahkan dalam hal ilmu berarti orang itu mau duduk di tempat ilmu walaupun tidak memegang kitab, walaupun tidak memegang buku ya. Itu tanda-tanda orang yang baik, akan diberi baik oleh Allah, akan dijadikan oleh Allah orang yang baik. Maka orang itu sering didudukkan oleh Allah di tempat-tempat ilmu. Kira-kira bapak-bapak merasa di sini duduk sendiri apa didudukkan oleh Allah? Didudukkan Allah. Didudukkan oleh Allah. Ibu-ibu merasa di sini duduk sendiri, datang sendiri apa didatangkan oleh Allah? Datangkan suaminya. Didatangkan oleh Allah lewat musola al-barokah, lewat pengajian majelis taklim yang ada di sini. Nah kalau kita datang sendiri mah, tetap kita sudah pengajian datang dan pengajian datang. Nyatanya kadang-kadang kita malas untuk datang. Berarti orang yang duduk di majelis taklim pada saat ini adalah termasuk pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jadi kesimpulan dari pengajian pada malam hari ini, yang pertama, ilmu itu, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kita seorang laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim. Dimanapun itu ilmu, kita harus mengejarnya. Bahkan walaupun adanya di negeri Cina misalnya, kalau kita memang di sini tidak ada orang yang bisa kita gurui, maka kita wajib mengejarnya sampai ke sana. Kemudian ilmu itu, mencari ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain, walaupun itu berupa sholat, walaupun itu berupa puasa, walaupun itu berupa haji, walaupun itu berupa jihad fisabilillah. Itu mencari ilmu adalah menuruti runtutan yang pertama, terutama keunggulannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sholat, haji, kemudian jihad fisabilillah kalau tidak pakai ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah duduknya kita di majelis taklim atau belajarnya kita satu bab dari kitabnya Allah berupa Al-Quran, itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 100 rakaat. Kemudian duduknya kita, belajarnya kita satu bab dari ilmu, baik itu ilmu fikih, ilmu usuluddin atau ilmu tauhid yang lainnya, itu lebih baik bagi kita daripada kita sholat 1000 rakaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat dan bisa kita amalkan untuk kesinambungan harinya, dan mudah-mudahan kita jadikan orang yang senantiasa istiqomah dalam duduk di majelis taklim, dan mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari tempat ini telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa biziril Fatihah wa bihaqqi man unzilat 'alaihil Fatihah ya farijal hamdi kashifal hum ya man 'abdihi yaghfir wa yarham. Subhanakallahumma wa tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.